Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Majir. Saya dari mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang 3A. NIM saya 19.0026. Nah, kali ini saya akan mencoba mensimulasikan dan merancang bangun simulasi DCS Yokogawa Centum VP dengan judul Cascade Control Pressure Temperature Unit Furnace F02 kilang minyak PPSDM Media Cepu. Nah, untuk penjelasan ini saya akan bagi ke 3 section. Yang pertama section PNID, yaitu saya coba menjelaskan tentang bagaimana sih alur proses PNID-nya serta field instrumen yang kita gunakan nanti. Section yang kedua yaitu rancang bangun, yaitu pembahasan simulasi rancang bangun cascade control loop dengan menggunakan aplikasi di Centum VP. Dan yang ketiga yaitu penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kita masuk ke seksi yang pertama, yaitu PNID Furnace F02 kilang minyak PPSDM Media Cepu. Seperti kita ketahui, furnace nama lainnya itu adalah dapur dari pengolahan migas. Jadi di mana akan berfungsi untuk memanaskan suatu aliran, dalam kasus ini yaitu crude oil, yang akan digunakan untuk diolah lebih lanjut lagi ke proses selanjutnya. Nah, biasanya itu pemanasan sekitar katakanlah 300 derajat Celcius lah. Nah, untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna, maka kita harus mengontrol pembakarannya dengan menggunakan dengan menggunakan cascade kontrol antara temperatur outlet hasil dari minyak yang dipanasi dikasketkan dengan pressure indikator controller yang akan digunakan untuk memanasi furnace tersebut, atau bisa dikatakan dengan burner system. Nah, di sini saya akan coba dari PNID ini, saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana function block atau DCS pada tampilan DCS di aplikasi Centum VP Yokogawa. Ini untuk untuk blok diagramnya, seperti yang kita ketahui kan ini cascade control, jadi ada masternya dan ada slave-nya. Jadi yang bertindak sebagai master di sini adalah temperatur, dan yang sebagai slave adalah pressure indicator controller. Jadi output dari temperatur indikator controller nanti akan kita gunakan sebagai input kembali ke pressure indicator controller untuk bagaimana nanti valve dari pressure valve akan membuka atau menutup sesuai dengan deteksi temperatur outlet dari furnace tadi. Tanpa berlama-lama, kita langsung capcus ke Centum VP Furnace F02. Gas yuk. Kita masuk. Sekarang di Centum VP. Pertama biasanya ada penulisan nama, terus dari perusahaan mana, dari project apa, itu saya udah lewati. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung di FCS 01 ini. Di sini saya sudah buat FCS 0101. Di sini ada configuration, sequence, library, IOM, switch message, function block, display, sampai pada HIS atau Human Interface System 0164 yang merupakan bagian dari FCS 0101 yang akan kita buat nanti. Sebelum itu kita akan buat IOM-nya atau input output module. Nah, di input output module nanti kita akan create new di node. Berarti nanti akan muncul node 1. Node 1 akan muncul seperti ini. Nah, node ini akan kita gunakan untuk memasukkan parameter input ataupun parameter output. Di sini caranya bagaimana? Kita klik kanan saja, create new, masuk ke IOM, nanti akan muncul, kita akan memilih kategori yang apa. Tapi pada kasus ini saya memilih parameter analog input atau output jenis hard compliant. Saya tekan nanti OK, nanti akan muncul seperti ini. Dan tipenya itu tipenya kita milih yang
AAI 143 step H yaitu 16 channel current input isolated hard compliant. Sabar. Nah, begitupun juga dengan langkah yang sama untuk outputnya, yaitu kita memilih kode 2AAI 2AA1543 strap H yaitu 16 channel current output isolated hard compliant. Setelah kita mengambil atau memilih tipe input dan outputnya, maka klik double dua kali, maka kita akan memasukkan parameter input apa aja sih yang akan kita gunakan untuk merancang HMI DCS dari inputan tadi, dari PNID tadi. Jelas yang kita butuhkan untuk input yaitu temperatur transmitter dan pressure transmitter untuk service common-nya. Untuk PNID tag name-nya sama, yaitu temperatur transmitter dan pressure transmitter. Nah, perlu diingat di sini yaitu ada standar penamaan pada DCS ini, yaitu ada tanda persen 2 kali, yaitu misalnya temperatur transmitter dengan persen 2 kali TT strap 02A, sedangkan pressure transmitter yaitu persen PT strap 11. Begitupun juga dengan outputnya, kita perbesar di sini. Outputnya pun yaitu pressure control valve. Pressure control valve ini di PNID tag number pressure control valve juga, labelnya tuh persen 2 kali terus PCV 11. Lanjut, setelah kita membuat not input atau outputnya, kita langsung masuk ke function block. Function block ini banyak ya, ini kita bisa lihatnya dari DR001 sampai DR00 berapa tuh, DR sampai 200, terserah, yang penting tahu aja di tempatnya di mana tadi. Nah, untuk memudahkan saya sengaja memilih DR1 ya teman-teman. Nah, DR1 ini saya udah buat. Nah, di sini function block kayak sejenis wiring seperti itu, kita akan masukkan input yang tadi kita buat di IOM, yaitu temperatur transmitter 02A, terus pressure transmitter 11, terus dengan outputnya berupa pressure control valve 11. Tidak lupa juga masukkan input nanti, temperatur transmitter ini akan diinputkan masuk ke controller yang itu kita pakai PID, controller PID dengan labelnya yaitu namanya TIC, temperature indicator controller strap 02. Sedangkan keluaran dari pressure transmitter nanti akan masuk ke PID, pressure indicator controller strap 11. Karena proses kita ini gasket, maka keluaran dari temperatur indicator controller ini kita gunakan sebagai input dari pressure indicator controller. Makanya di sini ada tulis set. Nah, setelah dari pressure indicator controller 11 ini akan keluar menuju ke pressure control valve 11, yaitu ke burner system. Setelah itu tidak lupa juga di setting untuk yang ini di kanan, terus kita masuk ke window, itu function block detail, diperbesar di sini. Nanti untuk measurement trackingnya kita buat ke yes ya teman-teman. Nih, buat ke yes. Update. Terus untuk PIC 11 kita juga buat seperti hal yang sama, yaitu window, yaitu function block detail. Di sini di measurement trackingnya kita buat yes juga ya. Nah, udah sudah dibuat tadi. Oke, kita jangan lupa save. Oke, download to VCS. Oke, nice. Error 0 warning 0 berarti aman. Gas. Lanjut, sudah di DR di function block, kita buat display aman sudah.
Nah, setelah itu semua kita masuk ke HIS atau Human Interface System 0164. Kita masuk ke configuration. Configuration ini kita coba ke TR001, kita masukkan controller kita. Kan tadi ada dua. Jadi untuk dua controller itu TIC02 kita buat MV, SV sama PV, sedangkan yang PIC tadi kita buat MV, SV dan PV juga sama. Jangan lupa save ya teman-teman. Close. Lanjut ke window. Untuk window CG001 yang pertama itu CG001, klik dua kali, kita coba lihat. Nah, di sini cara merubahnya itu dengan klik kanan, klik dua kali. Nanti masuk ke itu nanti untuk diubah namanya. Sudah ya teman-teman. Begitupun dengan hal yang sama, PIC juga sama juga teman-teman. Lanjut aja nih, udah saya buat soalnya. Nah, tadi CG sekarang GR. GR ini grafik. Grafik itu seperti kayak HMI yang akan tampil untuk operator, untuk memudahkan operator mengontrol suatu plan. Di sini saya udah buat untuk furnace-nya. Ini untuk aliran masuk, inlet furnace, ini inlet outlet keluar. Nah, di sini ada api yang ini akan digunakan untuk memanasi furnace atau bisa dengan burner system. Jadi temperatur outlet dari furnace nanti akan diukur menggunakan temperatur transmitter 02A. Setelah itu nanti dari temperatur transmitter akan mengirim sinyal 4-20 mA ke temperatur indikator controller 02A. Ketika sudah di situ, maka dia akan mengirimkan sinyal ke pressure indicator controller. Contoh, misalnya set point yang saya berikan untuk suhu nanti pembakarannya tuh harus keluar suhunya yaitu 200 derajat Celcius. Misalnya kalau masih kurang dari 200 derajat Celcius, contohnya masih 195, maka TIC ini akan memerintahkan PIC untuk membuka lagi control valve-nya agar pembakarannya lebih besar, otomatis suhunya nanti akan naik dari 195 menjadi 200. Tetapi ketika misalnya suhunya mencapai 210 melewati set point, maka temperatur indikator controller nanti akan memerintahkan pressure indikator controller untuk sedikit menutup control valve. Biar apa? Biar pembakarannya itu semakin kecil, alhasil aliran outlet dari furnace suhunya itu nanti akan turun juga sesuai dengan set point. Seperti itu. Nah, setelah kita gambar semua, lanjut kita ke test function. Nanti FCS ini tekan test function, nanti akan mulai test function. Oke, ini sudah test function, kita lihat langsung aja teman-teman ya. Saya coba panggil di sini untuk CG, jangan CG01, kita panggil aja GR001. Woi GR, call. Nice. Di sini bisa kita lihat gambaran dari HMI atau gambar dari HMI nantinya akan memudahkan operator untuk mengontrol suatu plan atau unit di kilang PPSD Megas Cepu. Itu bisa diklik untuk furnace F02. Di sini aliran inlet masuk ke furnace, terus dipanasi maka akan keluar di outlet furnace. Untuk yang ini yaitu aliran pembakaran dari furnace atau burner system. Di sini saya coba buat dua jalur atau bypass valve mengikuti dengan PNID dari kilang PPSD Megas Cepu. Ngapain sih bypass valve? Bypass itu nanti akan digunakan semisalnya control valve yang kita gunakan atau PCV11 ini mengalami kerusakan, maka gate valve kanan kiri nanti akan kita tutup untuk di bypasskan ke jalur yang lain biar proses pembakaran furnace ini tidak terganggu misalnya control valve-nya rusak. Sederhananya seperti itu. Lanjut kita panggil ke CG dulu ya. CG
insert. Nice. Nah, di CG ini bisa kita lihat, kita coba kalau misalnya mau lihat grafiknya, kita masuk ke tuning. Nah, ini untuk tuning PIC 11. Sorry ya, itu ada hama ganggu ya. Lanjut ke tuning TIC ini, grafik bisa dilihat sulit. Nah, di sini coba saya atur. Ini kan sedangkan ini untuk auto, kalau yang ini saya coba buat untuk cascade. Nice. Saya coba atur untuk MV nya, saya taruh ke 70. Nggak bisa. Nah, 50 aja nggak apa-apa, 50. Oh, ini kita atur di sini, sorry, karena kan cascade kan, berarti sebentar teman-teman. Coba kita atur di sini 50. Nah, maka dia akan naik ke 50. Bisa dilihat grafiknya, grafik yang tampil untuk PIC 11 dan TIC 02A. Bisa kita lihat grafik di sini. Nah, misalnya kalau saya menggantikan ini dengan cascade, sedangkan ini saya ganti dengan auto. Coba saya buatkan MV nya 78 lah. Berarti seperti kayak tadi ya teman-teman, grafiknya bisa dilihat di sini. Dan semisalnya kalau operatornya mau lihat gimana sih gambar HMI-nya itu, Human Machine Interface-nya, bisa kita tekan di GR01 cetak. Nah, masuk. Nah, bisa dilihat di sini. Mungkin seperti itu simulasi cascade antara temperatur dan pressure dari furnace F02 PPSTI migas Cepu. Kesimpulan dari saya, alhamdulillah, dari simulasi yang ada bisa dilihat, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kesimpulan dari saya, simulasi ini insya Allah bisa dikatakan benar. Mungkin meskipun ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajarnya teman-teman. Gas.